المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الفصل السادس في اليوم الآخر إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب. الشرح يجب على كل مكلف أن يصدق باليوم الآخر. قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وبما اشتمل عليه ومن ذلك ما يلي الأول البرزخ وهو ما بين الموت ويوم البعث والنشور. قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Kajian malam hari ini itu adalah pembacaan kitab Aqidatul Awam yang mana alhamdulillah kita berada di fasal atau di bab ke-6, yaitu bab yang akan menerangkan tentang salah satu yang harus dan wajib dalam agama ini kita yakini, wajib untuk kita iman kepadanya, yaitu adalah iman dengan adanya hari akhir. Iman kepada hari akhir itu termasuk kewajiban yang Allah wajibkan untuk setiap umat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika melantik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad di Makkah itu selama 13 tahun. 13 tahun Nabi di Makkah. Isi dakwah 13 tahun tersebut kebanyakan adalah tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir itu bukan hari terakhir. Hari akhir itu kata ulama, sebagian ulama mengatakan kenapa dikatakan hari akhir? Karena hari itu hari pertama, bukan hari terakhir. Hari pertama. Waktu yang akan dilalui oleh umat manusia dan tidak ada akhirnya. Maka itu hari akhir. Tidak ada akhirnya. Dari pindah ke alam barzakh sampai nanti masuk surga, udah ada. Salah satu riwayat mengatakan seperti itu. Kenapa dikatakan hari akhir? Karena hari akhir adalah hari pertama dan tidak ada akhir untuk hari tersebut. Akan dinamakan hari akhir. Ada yang lain mengatakan dinamakan hari akhir karena setelah itu tidak ada malam. Tidak, jadi di surga, waktu di surga itu tidak seperti putaran waktu di dunia. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang, sudah. Iya, jadi tidak ada salaman pagi, salaman.
Waktu di surga tidak ada malam, makanya dinamakan hari akhir. Kapan dimulai hari akhir? Hari akhir dimulai, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ketika orang meninggal dunia. Dimulailah hari akhir untuk dirinya. Jadi setiap orang itu beda hari akhirnya, kapan dimulai. Berarti hari akhir itu dimulai sama dengan, kalau dikategorikan dengan kata lain, disamakan dengan kata lain, yaitu adalah hari barzakh, alam barzakh. Alam barzakh itu awal dari hari akhir. Alam barzakh adalah awal dari hari akhir. Ketika orang meninggal, itu kemana? Dia pindah ke alam barzakh. Jadi kita ini ada alam dunia, ada alam barzakh. Alam barzakh ini awal dari hari akhir. Alam barzakh awal dari hari akhir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di depan kalian setelah kalian selesai tugasnya hidup di dunia ini akan masuk ke alam barzakh. Alam barzakh sampai kapan? Sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dibangkitkan oleh Allah, orang yang meninggal 1000 tahun yang lalu misalkan, atau dari Nabi Adam, itu mereka sekarang berada di alam barzakh. Ulama mengatakan alam barzakh dan alam dunia itu seperti ruangan ini dan ruangan sebelah. Bedanya cuma ditutup atau dipisah dengan pintu. Alam barzakh, misalkan kita masih hidup di dunia seperti ada di ruangan ini. Yang hidup di alam barzakh di ruangan sebelah. Dan keadaan orang di alam barzakh itu beda-beda. Tentunya orang kafir, ahli maksiat, tidak ada kesenangan di alam barzakh. Mereka udah mulai disiksa. Siksa kubur itu di alam barzakh. Untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di alam barzakhnya dikasih pilihan sama Allah. Kamu mau tidur, mau istirahat, silahkan. Ada yang milih tidur, istirahat. Jadi di alam barzakhnya, di alam barzakhnya dia nggak mau keliara, tidur. Maka silahkan tidur. Tahu-taunya nanti bangun udah dibangkitkan. Ada lagi, tidak, ada lagi, ini termasuk hamba-hamba pilihan. Allah berikan kebebasan mereka untuk keliling di alam dunia ini. Jadi Allah kasih, ini dalam hadis. Jadi bukan kita, wah ini bid'ah, ini ngarang. Ada dalam hadis. Dalam hadis. Nabi Muhammad SAW menyebutkan contoh mereka seperti burung, kata Nabi, terbang kemana-mana, kemana yang mereka inginkan, mereka bisa datang. Tentu ini untuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan di alam barzakh. Dan jarak dari alam barzakh ke hari bangkit padang mahsyar itu untuk mereka yang di alam barzakh tidak terasa lama. Jadi jangan kita bayangkan, oh berarti Ustaz yang tidur 1000 tahun yang lalu udah capek. Tidur terus, tidak. Ketika mereka dikasih pilihan sama Allah, mereka memilih untuk tidur. Kata Allah, silahkan tidur yang nyenyak, tidur yang enak. Dalam hadis juga ini, itu pas dibangkitkan padang mahsyar, mereka baru merasa tidurnya itu seperti kita sholat 2 rakaat. Kita sholat 2 rakaat itu berapa menit paling? Seperti itulah, sebentar. Mereka rasanya perasaan baru kemarin tidur. Tahu-tahu udah bangkit di padang mahsyar. Padahal dia udah meninggal 1000 tahun yang lalu. Jadi dari meninggal 1000 tahun yang lalu sampai nanti hari akhir
dibangkitkan semua umat manusia, artinya sudah kiamat, dajjal udah metu, udah macam-macam. Kejadian ini udah selesai semua. Allah tiupkan lagi trompet yang kedua kali. Trompet pertama udah ditiupkan oleh malaikat Israfil, semua binasa. Jarak dari trompet pertama ke trompet kedua khilaf ulama. Al-Imam As-Sawi dalam kitab beliau Hasyiah Jalalain mengatakan, ada yang mengatakan 40 tahun jarak dari trompet pertama ke trompet kedua. Ada yang mengatakan 40 hari. Tapi pendapat yang muktamad lebih banyak disepakati oleh ulama 40 tahun. Trompet pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil untuk membinasakan semua makhluk hidup. Habis. Trompet pertama. Kemudian udah binasa habis. 40 tahun jaraknya. Di waktu dunia. Ditiupkan lagi oleh Allah. Tentunya setelah dibangkitkan Israfil, Jibril sudah dibangkitkan, tugas Israfil niupkan trompet lagi. Trompet kedua untuk hari kebangkitan, Yaumal Ba'thi wan Nusyur. Hari kebangkitan yang kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dibangkitkannya di padang mahsyar. Jaraknya 40 tahun. Nah, orang yang meninggal, orang yang tidak menutup, jadi orang yang tidak hidup di waktu trompet pertama, ya kan, itu di trompet pertama masih ada makhluk hidup. Artinya yang udah meninggal sebelumnya 1000 tahun, 10.000 tahun sebelumnya sampai ke trompet kedua, ini kan ribuan tahun kalau diukur dengan waktu dunia. Mereka ngerasa itu cuma seperti sholat 2 rakaat, singkat sekali. Pas mereka bangun, dibangkitkan dengan trompet kedua, mereka merasa dari mereka meninggal sampai ke trompet kedua, perasaan baru 2 menit tidurnya. Yang tidur tadi itu. Kalau yang disiksa, lamunian. Kalau disiksa pasti tersiksa dengan siksaan Allah dan merasa lama waktunya. Tapi untuk yang tidur di alam kuburnya, alam barzakh, Nabi Muhammad SAW, beliau di salah satu hadisnya bersabda bahwasanya kuburan bisa jadi raudhatun min riyadil jinan, bisa jadi taman dari taman surga, juga bisa jadi hufratun min hufarin niran, bisa jadi lubang daripada lubang api neraka. Itu kuburan. Kuburan orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, itu kalau kita jengok cuman semeter atau berapa kali berapa, sempit sekali. Tapi ketika mereka dikubur, berubah kuburannya jadi taman surga. Lapang, luas, nikmat mereka. Tentu ini tidak bisa dimasukkan ke logika kita. Tidak bisa. Nah, jadi uh, apa namanya, kaidah atau rukun daripada iman kepada hari akhir dan apa yang terjadi di hari akhir itu tidak bisa diukur dengan logika manusia. Kalau kita mau pakai logika, kita jadi kayak Abu Jahal dan teman-temannya yang tidak iman dengan hari akhir. Nah, makanya 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, itu dakwah Nabi di kota Mekah selama 13 tahun hanya mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah, tidak menganggap ada Tuhan selain Allah, tidak menganggap berhala-berhala itu Tuhan. Itu dakwah Nabi. Yang kedua, dakwah Nabi mengajak mereka untuk iman dengan hari akhir. Iman dengan ghaibiyat, dengan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala, tapi disampaikan oleh para anbiya utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah hari akhir dan apa yang terjadi kelak di hari akhir. Itu 13 tahun. Nabi dakwai terus. Mereka ingkar. Di surat Yasin Allah ceritakan salah satunya. Qala may yuhyiha wa hiya ramim. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, siapa yang membangkitkan tulang menulang kami ini ketika dia udah hancur lebur? Kata jasad manusia ketika dikuburkan setahun, 2 tahun, kalau tanahnya itu panas, daerahnya panas, makin cepat hancur. Setahun, 2 tahun hancur. Ramim itu udah hancur. Siapa yang bisa membangkitkan?
tulang belulang yang udah hancur. Nah, ini pertanyaan mereka, ingkar mereka dengan hari akhir. Tidak percaya mereka. Apakah setelah apa kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lain? Nah, itu. Mereka tidak percaya. Dijawab sama Allah, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jawab wahai Muhammad, ketika mereka bertanya, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang ini? Katakan, yang menciptakannya pertama kali ialah yang bisa menghidupkannya kembali. Sebagaimana Allah bisa menciptakan kalian sebelum kalian ada, apakah ketika kalian ada kemudian hancur Allah tidak bisa menciptakannya kembali?" Jadi ulama mengumpamakannya dengan orang yang habis misalkan merancang sesuatu. Orang yang pertama kali buat HP misalkan. Lama dia mikir untuk buat HP ini. Detail. Berhasil. Dihancurkan HP itu. Gampang dia buat lagi. Karena udah tahu kan rumusnya, apa ukurannya, apa yang perlu ditaruh, apa yang tidak perlu. Tahu semua dah. Dihancurkan, gampang dia untuk bangun lagi. Nah, begitu. Ini hanya perumpamaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membangkitkan kita kelak di hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir itu adalah salah satu kewajiban yang harus kita yakini dalam agama ini. Imanuna biyaumi akhirin wajib wa kullu ma kana bihi minal ajab, dan wajib juga kita iman dengan apa yang akan terjadi di hari akhir, dari dibangkitkannya di padang mahsyar, ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada api neraka, semua itu harus kita imani. Kemudian beliau menyebutkan hal-hal yang harus kita yakini terkait dengan hari akhir, yaitu salah satunya adalah su'alul qabri wa na'imuhu li ahli ta'ah wa adzabuhu li ahli maksiyah. Yang termasuk harus kita imani kaitannya dengan hari akhir, termasuk daripada hari akhir bahwasanya ketika di kuburan nanti ada pertanyaan dari dua malaikat. Ada pertanyaan dari dua malaikat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwasanya si mayit itu didatangi oleh malaikat waktu di saat keluarganya baru meninggalkan kuburan. Baru meninggalkan kuburan. Bahkan si mayit itu masih dengar suara telapak kaki yang antar jenazah. Itu udah didatangi sama malaikat. Nah, makanya termasuk doa-doa yang disudahkan, yang kita baca inna anzalna, dibaca kulhu, dibaca habis dikuburkan, sebelum dikuburkan udah diletakkan di talqin. Ada talqin mayit, ditalqin. Itu pengingat, membantunya untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat. Setelah dikuburkan ada sunnah menggenggam tanah, dibacakan inna anzalna 7 kali, terus tanah tadi diletakkan di situ di kuburan. Semua itu untuk menggampangkan si mayit menjawab pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat ini dijawab, soalnya udah jelas, bukan pertanyaan dari guru di sekolah, ujian soalnya udah tahu apa dia. Ini udah tahu soal, cuma tidak bisa jawab kecuali orang yang beriman. Oh, pertanyaannya itu man rabbuka, apa libe sekarang misalkan, atau nggak bisa, kaget di depan dia gagap gitu ya, wong tadi itu. Kalau wongnya ahli maksiat atau wongnya wong kafir, walaupun dia hafal Rabbi Allah, Nabi Muhammad, dini Islam, kiblati atau Qurani, kitabi Al-Quran, kiblati Ka'bah, walaupun dia hafal, tapi dia ahli maksiat atau orang kafir, tetap tidak bisa jawab di depan malaikat. Dan malaikat seperti yang kita ambil di bab sebelumnya, yang datang ke kuburan, ke alam kubur, yang akan menanyakan mungkar nakir. Mungkar nakir ini diriwayatkan dalam hadis, untuk orang yang beriman dia akan datang dengan penampilan yang sangat enak dilihat untuk wong yang beriman.
Dia akan datang dengan penampilan yang tampan, lemah dari jinggo. Tapi untuk wong yang maksiat, fasik, untuk wong kafir, dia akan datang dengan muka yang sangat menyeramkan. Belum diazab, udah kesiksa. Macam malaikat Malik, penjaga api neraka. Itu diriwayatkan dalam hadis-hadis. Malaikat Malik, penjaga api neraka, itu orang kafir ketika melihat malaikat Malik sudah tersiksa. Jadi bayangkan, dengan melihat malaikat Malik sudah tersiksa, belum disiksa padahal. Malaikat Malik ini diriwayatkan tidak pernah tersenyum. Memang Allah ciptakan begitu. Bahkan ketika ketemu dengan Nabi di dalam perjalanan Nabi Isra Mi'raj, dia tidak senyum, dia minta maaf sama Nabi. Jadi memang tidak bisa senyum. Ya Rasulullah, kalau aku diberi kesempatan untuk senyum seumur hidupku satu kali, aku akan jadikan senyumannya untukmu. Akan senyum di depan Nabi. Cuma Jibril memang bawaan tidak bisa senyum. Karena memang Allah siapkan untuk neraka. Beda dengan malaikat surga Ridwan, senyum ganteng tampan enak dilihat. Ya. Nah, jadi kalau malaikat mungkar nakir tidak beda. Untuk orang yang beriman dia tampan enak dilihat. Untuk orang yang tidak beriman atau ahli maksiat, naudzubillah, dia akan datang dengan muka yang seram. Dan siksaan azab kubur itu bukan hanya dari malaikat. Maksudnya bukan hanya malaikat yang menyiksa, tidak. Ada beberapa siksaan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, kata Nabi, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, syuja'an akro, kata Nabi, akan datang kepadanya ular yang begitu besar. Itu ada Pak hadisnya. Bukan itu, ini cuma di film. Kadang di film-film siksa kubur itu kan. Walaupun kita tidak tahu apakah semua. Tapi kalau seperti ular yang besar, Nabi diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab hadis beliau Muwatta. Ketika beliau menyebutkan bab zakat, beliau riwayatkan hadis dari Nabi, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal wajib dia sudah mengeluarkan zakat, maka di alam kubur akan datang kepadanya ular syujan akra, apa? Yang meliliti dia. Dililit sama ular tadi. Tersiksa. Nauzubillah min dzalik. Ada siksaan azab kubur digencet sama kuburan. Orang yang suka ngambil tanah orang lain. Hati-hati. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yang ngambil tanah tetangganya walaupun satu kilan. Satu kilan. Terimbis sedikit, sisakan dikit, ambek dikit pagar. Tidak boleh. Hati-hati. Jangan sampai satu kilan itu, satu jengkal itu menjadi siksaan buat kita di alam kubur. Atau kilan atau 4 jari cuma, tidak boleh. Harus kalau bisa kita yang masih nyisakan tanah kita. Jangan sampai ngembek tanah orang lain. Jangan gara-gara tanah satu kilan, paling cuma buat apa? Buat pagar. Jadi siksaan nanti di alam kubur. Tuwiqahu, kata Nabi, kelak di hari kiamat dia akan dibenyukkan, dipendam di tanah yang 7 lapis. Jadi siksaannya begitu. Diangkat lagi, dipendam lagi oleh malaikat, diangkat lagi, terus. Kenapa? Karena di dunia pernah ngambil tanah bukan haknya. Alhamdulillah. Jangan. Walaupun kita punya rumah besar, tapi tanahnya tanah syubhat atau tanah haram, jelas. Kita makmurkan rumah di dunia, tapi rumah di alam kubur kita, naudzubillah, udah siap dengan siksaannya. Ini ada hadis-hadisnya dari Nabi. Siksaan alam kubur yang ada hadis-hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus kita imani. Karena itu termasuk daripada hari akhir. Kemudian, dan Nabi banyak doa-doa Nabi, a'udzubika min adzabil qabr. Nabi berlindung kepada Allah dari azab kubur. Nabi tidak mungkin diazab sama Allah, tidak mungkin kan? Nah, cuman Nabi berdoa ngajari kita agar kita juga selalu meminta perlindungan kepada Allah dari siksaan azab kubur. Kemudian yang ketiga, al-ba'tsu minal kubur, termasuk daripada rentetan, rangkaian
kejadian-kejadian di hari akhir adalah al-ba'tsu minal kubur. Kita akan dibangkitkan oleh Allah dari dari alam kubur. Dibangkitkan tadi yang meninggal dunia 1000 atau 10.000 tahun yang lalu, maka dia sekarang di alam barzah di kuburnya. Sampai kapan? Sampai nanti ketika semua umat manusia sudah habis, sudah dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala, baru dibangkitkan serentak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahwasannya ketika dibangkitkan dari alam kubur, kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu satu hamparan yang sangat luas. Bayangkan Pak, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir itu ditaruh di padang itu. Itu bayangkan. Kalau di musim haji saja kita udah hebat melihat jutaan umat manusia. Ini bayangkan nanti di padang mahsyar dari Nabi Adam sampai hari akhir. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam salah satu hadis bahwasannya jasad manusia ini akan hancur semua, tentu kecuali orang-orang pilihan, kecuali tulang ekor, ajbud dzanab, tulang ekor. Tulang ekor ini itu termasuk anggota tubuh yang tidak akan hancur. Kenapa? Karena kata Nabi, dari tulang ekorlah Allah akan membangkitkan umat manusia. Ketika malaikat Israfil tiupkan trompet kedua, itu dalam hadis Nabi Muhammad SAW menceritakan, keluar semua ruh tadi keluar. Kemana mereka keluar? Mencari tulang ekor mereka. Tidak bakal salah. Oh, ruhnya fulan nyasar. Itu kan suka di film ya. Gitu. Tidak bakal salah. Ini Allah Subhanahu wa taala, ciptaan dan aturan Allah, tidak bakal salah. Nah, jadi ruh tadi mencari tulang ekor. Ketika trompet kedua ditiupkan, cari tulang ekor. Ketemu dengan pemiliknya, jasadnya, dari tulang ekor dibentuk kembali tubuh manusia. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu, dan ini cuman itu, bukan termasuk, cuman itu yang tidak hancur dari jasad manusia selain hamba-hamba pilihan tentunya itu adalah tulang ekor. Itu tidak bakal hancur. Karena dari tulang ekorlah Allah akan mengembalikan tubuh manusia seperti semula. Di mana mereka dibangkitkan? Di padang mahsyar. Tentu pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah, dan ketika beliau dibangkitkan oleh Allah, beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru para anbiya, nabi-nabi yang lain. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang dikuburkan di Ma'lah, di kota Mekah. Ini termasuk keutamaan meninggal di kota Mekah. Mereka dulu yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah. Kemudian yang meninggal di kota Madinah, Al-Baqi, mereka juga termasuk pertama kali yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit di padang mahsyar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan ketika kita dibangkitkan, kata Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan kama khuliqu. Kata Nabi, kalian akan dibangkitkan, umat manusia akan dibangkitkan di hari kiamat hufatan, tanpa alas kaki. Tanpa alas kaki, artinya sedang, terus sepatu. Uratan, bila malabis, tanpa sehelai pun pakaian. Maaf, jadi tidak pakai pakaian. Siti Aisyah ketika mendengar hadis ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana? Ayaro ahaduna, ayaro ba'duna ba'd, kama qalat. Apakah nanti kita saling melihat di hari akhir, malu tak? Apa kata Nabi? Al-amru asyaddu min dzalik ya Aisyah, atau kama qalat.
Tidak bakal ke situ. Malu, risih itu udah ada lagi sih. Saking gentingnya hari itu. Ya, bisa digambarkan. Nas'alullah al-afiyah, orang yang misalkan lagi di tengah-tengah bangunan atau rumah yang lagi gempa, rubuh atau kebakaran. Keluar kamar mandi, tidak sadar, tidak pakai apa-apa, kan begitu. Tidak peduli mau dilihat orang, yang penting aku selamat dulu, kan begitu. Nah ini itu baru kebakaran di dunia, baru gempa bumi, bencana yang Allah sedikit Allah cicipkan di kehidupan dunia ini. Kata Nabi, perkara hari pada saat itu sangat genting, sangat menakutkan, sampai-sampai tidak peduli kita nggak pakai apa-apa tuh, tidak tahu, tidak sadar. Kata Nabi Muhammad, ghurlan kama khuliqu, dan belum dikhitan, belum disunat. Jadi masih seperti fitrah yang Allah ciptakan. Itu keadaan umat manusia kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentu nanti setelah itu akan diberikan untuk orang-orang pilihan terlebih dahulu diberikan pakaian oleh Allah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, pertama kali kata Nabi yang diberikan pakaian oleh Allah di hari padang mahsyar adalah Nabi Ibrahim. Baru setelah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Tapi milik Nabi Muhammad lebih bagus daripada milik Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim pertama kali yang diberikan oleh Allah balasan untuk musibah, untuk cobaan yang beliau terima di alam dunia ketika beliau mau dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu Pak, ketika mau dibakar oleh Raja Namrud itu sempat terbuka semua. Jadi di api, pas di api, bajunya kebakar, kulitnya tidak terbakar. Bajunya terbakar, kulitnya tidak terbakar. Karena cobaan yang diterima oleh Nabi Ibrahim tersebut, maka Allah ganti di hari kiamat kelak pertama kali yang diberikan kain pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Baru setelah itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu pakaian Nabi lebih mulia, lebih indah daripada yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dibangkitkan kita di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita siap untuk dihisab oleh Allah. Jadi termasuk daripada rangkaian atau rentetan hari akhir adalah kita iman dengan padang mahsyar akan dibangkitkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak iman pun nanti mereka akan merasakan bagaimana dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mensifatkan, kata Nabi, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar itu matahari satu jengkal di atas kepala kita. Matahari itu planet besar. Bumi ini tidak ada apa-apanya. Kita kalau nengok matahari, besarnya udah kelihatan bulutnya besar. Caranya jutaan kilo dari bumi. Kita kalau melihat planet yang lain, bintang itu kan planet itu besar padahal, tapi saking jauhnya jadi kecil. Bagaimana matahari? Matahari yang dari jauh ya udah kecilan besar, cak mana kalau didekati, begitu. Jadi matahari itu termasuk planet yang besar. Kelak di padang mahsyar matahari di atas kita satu kilat, satu jengkal. Nah ini kata Nabi tergantung amal. Ada orang yang keringetnya sampai dia kelelep, tidak bisa napas, tersiksa. Kenapa? Maksiat terus, atau dia mau kafir. Ada yang keringatnya cuma sampai mata kaki, kata Nabi. Becek cuman, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang sampai pusat, ada tergantung amal. Jadi orang yang di sini beda, yang di sampingnya beda. Cak mana Ustaz gambarannya? Sudah. Kalau sudah hanya cak mana gambarannya, urusan hari akhir tidak bisa digambar, tidak bisa dipikirkan cak mana.
Insya Allah kita dak kate keringat mudah-mudahan di padang amin dikasih naungan oleh Allah. Jadi orang-orang pilihan dapat naungan dari Allah dan kepanasan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok tersebut. Tapi orang lain misalkan ada yang tidak diberikan naungan oleh Allah, beda-beda. Orang kafir pasti kelelep. Sampingnya mukmin tapi galak maksiat, dikit-dikit itu semata kaki. Beda, benar beda. Nah, jadi urusan hari akhir itu tidak bisa dipikirkan dengan otak manusia sepinter, sehebat, sebebas apapun orang bisa menghayal, itu tidak bisa menghayalkan hari akhir. Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini otak manusia di stop sama Allah Subhanahu wa taala. Otak kita ini, pikiran kita ini makhluk ciptaan Allah, tidak bisa memikirkan apa yang Allah tidak pengen dan izinkan kita untuk pikirkan. Sekeras apapun kita untuk memikirkannya, tidak bakal ketemu jawabannya. Ujung-ujungnya naudzubillah, kalau orang yang tidak percaya, malah nanti takutnya malah tidak percaya akhirnya. Masih penasaran, dicari, dipikir, ujung-ujungnya tidak percaya. Nauzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk daripada kelompok tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok-kelompok yang percaya dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adrina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.